Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra putri semuanya, siswa-siswi semuanya, siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz akan sampaikan materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Baik, mari kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu pagi ini. Siswa-siswi semuanya, saat ini apakah kalian tahu berapa usia orang tua kalian? Barangkali di antara orang tua kalian, bapak ibu kalian, umi abi kalian, ada yang sudah usia senja, yang sudah tua, wajahnya mulai keriput, atau ada yang barangkali masih cukup muda. Tapi yang jelas usia kita semuanya, usia orang tua kalian semakin hari semakin bertambah. Artinya jatah waktu hidup mereka di dunia ini juga terus berkurang. Artinya lagi kesempatan kalian untuk bersama-sama dengan orang tua kalian, kesempatan kalian untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua, kesempatan kalian melihat wajahnya, melihat senyumnya, kesempatan kalian untuk bersama-sama dengan mereka, nah itu semakin berkurang karena kita tidak tahu kapan orang tua kita atau bahkan diri kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ajaran Islam, orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Maka setiap anak harus berusaha maksimal dalam berbakti kepada kedua orang tua, atau yang sering disebut dengan birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi segala nasihat orang tua, kecuali dalam kemaksiatan, dosa, dan kemusyrikan. Bahkan kalau ada dalam berbagai kisah, jadi kalau ada yang orang tuanya ternyata masih kafir, itu pun harus tetap dihormati dalam kapasitas sebagai orang tua. Tentang hormat dan patuh kepada orang tua ini, Allah telah menurunkan firman-firman-Nya, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Kemudian beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, barang siapa mendapat orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berbakti kepadanya sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada orang tuanya, kepada orang tua kita? Tentu sangat banyak yang kita bisa lakukan dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan tingkah laku sehari-hari. Ini Ustadz simpulkan, jadi bila orang tua masih hidup, maka yang bisa kita lakukan diantaranya, yang pertama, mendengarkan perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Senantiasa meminta doa restu. Yang pertama, mendengarkan perkataannya dengan penuh rasa hormat. Jadi ketika dinasihati, ketika orang tua sedang bicara dengan kita, baik serius ataupun tidak, dalam suasana yang bahagia ataupun tidak, kita harus senantiasa mendengarkan perkataannya dengan seksama, dengan sepenuh hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan orang tua yang bisa kita lakukan, dari yang ringan-ringan, mulai menyapu lantai, membersihkan dinding, membersihkan kamar tidur kita sendiri, membersihkan kamar mandi, dan seterusnya. Kemudian senantiasa meminta doa restu, misalnya ketika mau berangkat sekolah, salim dulu, minta doanya, demikian. Nah, apabila orang tua telah meninggal, barangkali di antara kalian ada yang orang tuanya salah satunya atau bahkan dua-duanya telah meninggal, maka yang bisa kita perbuat untuk birrul walidain, berbuat baik kepada mereka, di antaranya yang pertama, menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua, mendoakan orang tua. Jadi yang pertama, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat atau sahabat-sahabat orang tua ketika beliau masih hidup. Jadi kita datang ke orang yang dulu dekat dengan orang tua kita, silaturahim,
begitu. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua, misalnya orang tua punya cita-cita yang mulia, pengen membangun musola di kampungnya, kampung kita misalnya. Nah, kalau belum terlaksana, kita berusaha untuk melanjutkan cita-cita orang tua kita itu. Kemudian mendoakan orang tua, ya senantiasa kita doakan orang tua kita. Habis sholat malam misalnya, kita doakan dengan sungguh-sungguh orang tua kita. Nah, itu diantara bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Tentu saja sangat penting juga kita untuk berusaha menjadi benar-benar anak yang salih salihah, sehingga setiap amal perbuatan kita yang baik-baik, insya Allah orang tua kita akan pula mendapatkan pahalanya. Sementara guru juga memiliki posisi yang mulia dalam Islam. Guru memiliki peran penting dalam mendidik, membimbing, dan menanamkan akhlak mulia kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, kita juga harus memuliakan dan menghormati guru sebagaimana kita memuliakan orang tua. Bagaimana cara menghormati guru? Ini juga banyak sekali insya Allah yang kita lakukan. Nah, diantaranya kita menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu, mendengarkan dan menyimak dengan baik-baik semua perkataannya, mengikuti pelajarannya dengan sepenuh semangat. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Ya, baik. Jadi itu menghormati orang tua dan menghormati guru. Kita harus maksimalkan diri kita agar kita benar-benar bisa birrul walidain. Kemudian terhadap guru-guru kita juga bisa berbuat baik. Demikian siswa-siswi semuanya yang bisa Ustadz sampaikan kali ini. Terakhir, Ustadz berikan kalian tugas. Ini tugasnya sangat mudah, hanya mengingat-ingat kemudian menulis 20 macam kebaikan orang tua terhadap kalian. Jadi kebaikan orang tua pasti sangat banyak sekali, kalian cukup tuliskan 20 macam saja. Kemudian ditulis di kertas ya, kemudian difoto dan diupload ke Classroom. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.